Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Yang pertama, kepada yang terhormat Ibu Hajah Siti Hikmah SPD MSI dan beserta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Maulida Nora Alfiana dengan NIM 20070164145 dari Psikologi 4D akan menerangkan mengenai isu-isu ARBK. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui mengenai ARBK? Nah, jadi ARBK ini kepanjangan dari anak remaja berkebutuhan khusus. Nah, pengertian dari Hayward 2002, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, istilah lain dari anak kebutuhan khusus itu adalah anak luar biasa dan anak cacat. Kemudian, pengertian menurut pendapat Partowisastro pada tahun 1983 menjelaskan bahwa anak-anak luar biasa atau anak-anak khusus ialah seseorang anak yang mempunyai kelainan dalam bidang intelektual, fisik, sosial, atau emosional. Demikian jelasnya daripada perkembangan serta pertumbuhan yang dianggap normal, sehingga ia tidak dapat menerima pendidikan dari sekolah-sekolah biasa. Kalian tahu nggak sih apa faktor penyebab dan waktu terjadinya keluarbiasaan atau anak berkebutuhan khusus? Nah, jadi ada 4 faktor. Nah, faktor yang pertama ada faktor keturunan atau hereditas. Nah, faktor hereditas atau keturunan itu bawaan dari turunan atau orang tua. Nah, yang kedua faktor sebelum lahir atau prenatal. Jadi sebelum lahir itu anaknya dalam kandungan itu mengalami keracunan, kekurangan gizi, dan terkena infeksi. Dan ketika sebelum lahir, pada saat hamil, ibunya menderita penyakit kronis atau semacamnya. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor ketika lahir atau natal. Jadi ketika proses persalinan itu memakan waktu yang lama sehingga kehabisan cairan. Nah, persalinan yang dibantu dengan alat atau syaraf tertentu. Nah, ketika lahir, persalinan tersebut itu dibantu dengan alat seperti itu. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor setelah lahir atau postnatal. Nah, itu terjadi karena sakit, kecelakaan, atau melalui obat. Selanjutnya, menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan kemudian ditinjau kembali pada tahun 2004, secara umum klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah ada anak dengan gangguan fisik, kemudian anak dengan gangguan emosi dan perilaku, dan anak dengan gangguan intelektual. Nah, pada klasifikasi tersebut juga terdapat klasifikasi lagi. Nah, dari anak dengan gangguan fisik itu ada 3, yaitu tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Nah, apa sih tunanetra itu? Nah, tunanetra itu yaitu anak yang indera penglihatannya itu tidak berfungsi atau blind low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang waras. Jadi orang yang memiliki gangguan fisik atau tunanetra itu jadi dia tidak bisa melihat seperti orang pada umumnya. Nah, yang kedua tunarungu yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu untuk berkomunikasi secara verbal. Jadi orang yang memiliki gangguan fisik tunarungu tersebut tidak bisa mendengar seperti orang pada umumnya. Nah, yang ketiga ada tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak.
seperti pada tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya, anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Ada 3, yaitu tunalaras, kemudian tunawicara, dan hiperaktif. Apa sih tunalaras tersebut? Nah, jadi tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma normal yang berlaku. Nah, yang kedua, tunawicara atau bisa disebut dengan anak dengan gangguan komunikasi, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Yang ketiga, yaitu hiperaktif. Secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Klasifikasi yang terakhir yaitu anak dengan gangguan intelektual, ada 6. Yang pertama, tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterlambatan perkembangan mental, intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang kedua, anak lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Nah, biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademis, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat, anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensia, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Nah, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Yang kelima, ada autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang terakhir ada indigo. Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Ada sedikit quotes. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan orang tua yang penyayang dan tangguh untuk mendampinginya berkembang optimal. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu sangat memerlukan support dari orang tua untuk bisa mendampingi anak tersebut supaya bisa berkembang secara optimal. Ketika kita sebagai manusia membuli atau bahkan tidak mensupport seseorang anak yang berkebutuhan khusus, maka anak yang berkebutuhan khusus tersebut tidak akan berkembang dengan optimal, maka bisa jadi bertambah parah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir, dan maaf apabila ada kesalahan dari saya dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.